Halo anak-anak, apakah kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang berbagai aliran dalam agama Buddha? Ada aliran apa saja? Ya, ada Theravada, Mahayana, dan Vajrayana atau Tantrayana. Apakah kalian tahu bahwa ketiga aliran tersebut semuanya ada di Indonesia? Ya, ada banyak sekali aliran atau tradisi agama Buddha di Indonesia. Nah, kalian mengikuti aliran atau tradisi yang mana? Dan mengapa kalian mengikuti tradisi tersebut? Apakah kalian sudah tahu bagaimana cara memilih agama dan juga tradisi atau aliran yang tepat? Yuk kita belajar sama-sama tentang bagaimana cara memilih agama dan juga aliran atau tradisi agama Buddha yang tepat untuk kita. Bersama saya, Ibu Kuntari. Mari kita bersemangat memulai pembelajaran ini. Namo Buddhaya. Sebelum kita belajar mencermati tentang cara memilih agama, kita harus memahami dulu mengapa kita harus beragama dan apakah agama itu penting bagi kita. Sila pertama dasar negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita semua hendaknya memiliki agama. Agama sangat penting bagi setiap orang dan juga bagi kita. Agama merupakan pedoman hidup bagi manusia. Pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia ini atau kebahagiaan setelah kita meninggal nanti. Dan bahkan untuk mencapai kebahagiaan yang tertinggi yaitu kebebasan mutlak atau nibbana. Ada 6 agama yang diakui secara resmi di Indonesia. Ada agama apa saja? Ya, ada agama Buddha, Hindu, Katolik, Kristen, Islam, dan Konghucu. Kita bebas memilih salah satu dari agama-agama tersebut. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Jelas bahwa kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia diberi kebebasan untuk memilih agama sesuai dengan yang kita yakini. Lalu agama apa yang kalian pilih? Tentu agama Buddha kan? Sebagai warga negara Indonesia, kita diberi kebebasan untuk memilih agama dan beribadat sesuai dengan agama yang dipilih. Demikian juga sebagai umat Buddha, kita bebas memilih aliran atau tradisi yang terdapat dalam agama Buddha. Ingat, ada 3 aliran besar dalam agama Buddha, yaitu Theravada, Mahayana, dan Vajrayana atau Tantrayana. Aliran Theravada berkembang di negara-negara Indochina seperti Sri Lanka, Thailand, Myanmar, Kamboja, dan Laos. Mahayana berkembang di negara-negara Asia Timur seperti Cina atau Tiongkok, Jepang, Taiwan, dan juga di Korea. Sedangkan Vajrayana banyak terdapat di negara-negara India bagian utara, dekat Himalaya seperti Tibet, Mongolia, Nepal, dan juga Bhutan. Kita bebas memilih salah satu dari aliran atau tradisi agama Buddha tersebut. Pilihlah yang paling sesuai dengan hati nurani masing-masing. Hal terpenting adalah janganlah kita mencampuri, menghalangi, atau menjelek-jelekan agama atau aliran yang dipilih orang lain. Kita harus menghormati agama dan aliran lain yang ada di sekitar kehidupan kita. Jika memungkinkan, sebaiknya kita justru membantu dalam hal keberadaan tempat ibadah dan kegiatan yang dilakukan agama atau aliran orang lain yang berbeda dengan kita. Selanjutnya, terkait cara memilih agama, kita perlu belajar dari agama Buddha yang terdapat dalam Kalama Sutta. Kalama Sutta adalah khotbah Buddha kepada suku Kalama. Khotbah ini berisi kebebasan berpikir. Mengapa Buddha berkhotbah kepada suku Kalama? Mari kita simak kisahnya. Pada suatu ketika, ada seorang tokoh agama datang ke suku Kalama. Dia kemudian mengajarkan inti ajarannya dan mengatakan bahwa ajarannya adalah yang terbaik.
Setelah itu, datang pula tokoh agama yang lain lagi. Dia pun setelah mengajarkan ajarannya, mengatakan bahwa ajarannya adalah yang paling benar. Demikian seterusnya, sehingga suku Kalama menjadi bingung dan bimbang. Mana ajaran yang benar dan mana yang salah. Akhirnya, pada saat Buddha berkunjung ke suku Kalama, mereka menyampaikan kebimbangannya kepada Buddha. Itulah yang melatar belakangi Buddha membabarkan Kalama Sutta. Secara ringkas, isi dari khotbah tersebut adalah sebagai berikut. Wahai suku Kalama, jangan menerima atau mempercayai sesuatu hanya karena hal-hal ini. Misalnya, telah didengar berulang-ulang dan telah berlangsung lama. Telah menjadi tradisi, sudah menjadi rumor atau gosip, dan berita tersebut tersebar ke berbagai pelosok. Tertulis dalam kitab suci, cocok dengan akal, telah benar secara alasan yang diambil dari umum ke khusus atau deduktif, atau dari khusus ke umum atau induktif. Cocok dengan pengertian seseorang, sesuai dengan opini atau teori yang telah dipertimbangkan berulang-ulang, disampaikan oleh seseorang yang tampak dapat dipercaya atau kelihatan suci atau memiliki kemampuan tertentu. Disampaikan oleh guru kita atau pembicaranya adalah guru kita. Wahai suku Kalama, kalau setelah diselidiki sendiri kamu mengetahui bahwa hal ini tidak berguna, hal ini tercela, hal ini tidak dibenarkan oleh para bijaksana, hal ini kalau terus dilakukan akan mengakibatkan kerugian atau penderitaan, selayaknya kamu menolak hal-hal tersebut di atas. Tetapi kalau setelah diselidiki sendiri kamu mengetahui bahwa hal ini berguna, hal ini tidak tercela, hal ini dibenarkan oleh para bijaksana, hal ini kalau terus dilakukan akan membawa keberuntungan dan kebahagiaan, sudah selayaknya kamu menerima dan hidup sesuai dengan hal-hal tersebut di atas. Nah, bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham cara memilih agama dan aliran yang tepat setelah mengetahui Kalama Sutta tadi? Semua orang memiliki kebebasan untuk memilih agama. Pilihlah agama yang kalian yakini dan pilihlah secara benar. Setelah itu hiduplah sesuai dengan Dhamma, tidak mengikuti cara hidup yang salah. Seseorang yang mengikuti ajaran Dharma secara benar akan hidup berbahagia dalam kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Nah, banyak-banyaklah membaca untuk menambah pengetahuan. Jangan lupa kerjakan soal-soal latihan di lmsbelajarbuddha.id dan selalu bersemangat belajar hal-hal baru. Sabe sata bawang tusuk tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.